Selamat datang di channel Belajar CAD. Baik, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polyline. Apa itu polyline? Polyline adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk garis. Sesuai dengan namanya, poly artinya banyak, kemudian line artinya garis. Jadi kita bisa buat banyak bentuk garis dari perintah polyline. Sebelum kita menggunakan perintah polyline, baiknya kita samakan terlebih dahulu tampilan ataupun model AutoCAD yang kita gunakan. Silakan di pojok kanan bawah ada simbol berbentuk gerigi. Silakan dipilih, kemudian pilih modelnya drafting dan annotation. Drafting dan annotation. Pastikan ini yang kita pilih sehingga nanti tampilan menu-menu yang ada di AutoCAD lebih kelihatan sama. Baik, mari kita lanjutkan perintah polyline. Menu polyline dapat Anda lihat di bagian tab home, kemudian di bagian dalamnya ada polyline. Silakan pilih polyline. Ketika Anda memilih perintah polyline, maka perintah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan start point atau titik mulai untuk membuat polyline. Oke. Nah, kita akan coba pilih start point-nya berada di 0,0. Silakan diinput 0,0. Kemudian enter. Nah, ketika kita menginputkan 0,0, ini posisinya sangat jauh sekali, ya, berada di bawah. Kita bisa menggunakan zoom dengan scroll bar. Anda zoom saja sehingga dapat dengan posisi 0,0-nya. Baik, nah kita sudah memberikan input start point-nya 0,0. Kemudian perintah selanjutnya adalah next point. Next point ini artinya kita ingin membuat garis berikutnya di poin yang mana. Nah, kita akan coba buat garis secara horizontal. Oke. Nah, kira-kira kita buat di sini panjangnya. Nah, maka akan membentuk sebuah garis polyline. Oke. Nah, kemudian dari bentuk ini kita bisa membuat garis yang bentuknya kurva, ya. Nah, untuk bentuk kurva kita bisa memilih menu-menu yang ada di dalam command line. Nah, di dalam command line ini terdapat beberapa menu yang bisa mengubah bentuk dari line polyline. Oke, yang pertama adalah arc. Arc adalah bentuk kurva. Anda bisa memilih menunya secara langsung atau Anda juga bisa mengetikkan A kemudian enter. Nah, Anda bisa gerakkan kursor Anda. Contohnya, kita akan buat setengah lingkaran, kurva setengah lingkaran, kira-kira seperti ini. Kemudian diklik saja. Nah, maka dia akan membentuk sebuah kurva setengah lingkaran. Nah, kita akan kembalikan lagi ke posisi line. Anda bisa memilih line, klik line-nya, maka dia akan kembali ke bentuk normal, bentuk garis biasa. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba dengan menu half width. Nah, half width ini adalah untuk memberikan lebar garis setengahnya. Oke. Artinya ukurannya adalah setengah garis dari yang sebenarnya.
Kalau kita berikan 1, maka setengahnya adalah nilainya 1. Oke. Baik, kita akan coba pilih half width. Kemudian masukkan starting point atau starting nilai untuk half width-nya. Oke. Kita akan berikan starting half width-nya, lebarnya adalah 0,5. Ya, 0,5, masukkan 0,5. Kemudian endingnya di ujungnya, oke, kita berikan nilainya 1. Enter. Nah, dapat kita lihat, oke, garis yang kita buat, titik awal lebarnya 0,5, kemudian di ujungnya 1. Oke, jadi lebarnya dimulai dari 0,5 sampai 1, terakhir 1 di ujungnya. Nah, ini menu atau perintah dari half width. Contohnya kita akan berikan kira-kira panjangnya segini. Nah, kemudian setelah kita selesai, maka dia akan kembali normal dengan lebarnya adalah 1. Oke, kita akan kembalikan posisi lebar garisnya ke posisi normal dengan menu width. Pilih menu width. Nah, kita bisa lihat di dalam perintah terdapat angka 2, berarti lebarnya adalah 2. Setengahnya adalah 1. Oke, kita akan ubah ke posisi normal. Masukkan nilai 0 untuk starting width-nya. Kemudian ending width-nya juga 0. Kemudian enter. Nah, kita sudah kembali ke posisi atau ke bentuk lebar yang normal. Nah, width ini bisa kita gunakan ya untuk memberikan lebar garis sesuka kita. Jadi bisa Anda berikan nilainya 1, 2, 3 ataupun apapun nilainya sesuai dengan kebutuhan pada saat menggambar. Kemudian menu yang berikutnya adalah length. Length ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat garis dengan panjang yang kita berikan. Misalkan kalau kita ingin membuat garis dengan panjangnya 10, maka nanti akan jadi panjangnya 10. Kalau kita berikan panjangnya 12 ataupun 15, maka nanti juga akan terbentuk panjangnya seperti yang kita berikan. Baik, kita akan coba pilih length. Nah, perintah yang diinginkan adalah length of line, panjangnya garis. Nah, kita akan coba berikan panjangnya garis, misalkan kita berikan 20. Ketikkan 20, kemudian enter. Nah, maka kita akan dapati panjang garisnya 20. Dari start awal, dari sini sampai sini panjangnya adalah 20. Nah, kemudian menu yang berikutnya dan yang terakhir mungkin di polyline adalah close. Close adalah perintah yang mana kalau kita pilih perintah ini, maka poin kita atau kursor kita akan membuat garis menuju titik awal. Jadi garisnya akan membentuk atau akan menuju ke sini. Close. Dia akan menutup sesuai dengan titik awal tadi kita buat garis. Oke, kita akan coba pilih close. Anda bisa pilih close atau ketikkan C. Kenapa harus kita ketikkan C? Kita bisa lihat di menu-menu yang ada, itu hanya huruf yang berwarna biru dan bentuknya kapital, itu merupakan adalah keyword untuk memilih menu ini dalam bentuk ketik. Oke, seperti C adalah, close adalah C. Jadi tinggal ketikkan C, kemudian enter. Nah, oke, selesai. Garisnya menuju ke titik awal. Nah, inilah perintah polyline yang digunakan untuk membuat beberapa model garis. Nah, berikutnya kita akan coba buat garis konstruksi atau construction line. Nah,
Construction line ini digunakan biasanya sebagai garis bantu. Ketika kita ingin membuat garis bantu yang sebagai acuan untuk menggambar yang lain, kita bisa menggunakan construction line. Construction line itu berada di menu Draw. Anda bisa pilih Draw ini, kemudian pilih menunya yang ini, Construction Line. Nah, bisa lihat di contoh, misalkan garis yang berwarna merah itu dibuat menggunakan construction line sebagai garis bantu. Garis yang berwarna hitam dari contoh gambar adalah garis gambar yang kita inginkan. Oke, bisa kita pilih construction line-nya. Nah, construction line ini Anda diminta untuk memilih poin mana yang ingin Anda tempatkan garis ini. Contoh misalkan saya ingin menempatkan garis ini di bagian sini. Nah, oke, maka poin yang kita pilih tadi merupakan titik putar untuk menempatkan construction line. Saya akan buat secara vertikal, kemudian yang kedua adalah horizontal. Nah, sudah seperti ini. Kalau ingin membatalkan perintah, tekan tombol escape atau klik kanan, nah, dia akan hilang. Oke. Kemudian kita coba lagi buat construction line. Saya ingin buatnya di sebelah sini. Oke. Nah, vertikal satu. Oke, horizontalnya tidak ada. Escape atau klik kanan. Selesai. Nah, inilah perintah ataupun command dari construction line. Baik, untuk pertemuan Polyline saya cukupkan sampai di sini pemaparan materinya. Kita akan bahas komen-komen yang lain pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.